Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita mancing sambil mendengarkan. Penembak jitu terbaik. Bab 79. Kembali ke kamp cadangan, Lian melihat Long San dan Bai Junan dan langsung bertanya tentang situasi Chen Hao. Bagus. Bai Junan terlihat santai dan berkata bahwa cedera Chen Hao telah stabil dan dia memerlukan waktu pemulihan yang lama untuk pulih sepenuhnya. Adapun apakah Chen Hao bisa bergabung dengan tim Longya dan menjadi anggota resmi, atau terus bertahan di tim cadangan? Bai Junan mengatakan situasinya tidak ideal. Sekalipun Bai Junan pulih sepenuhnya, kondisi fisiknya mungkin tidak memungkinkan dia untuk melakukan olahraga berat lagi. Hal ini membuat Ang Li sangat menyesal. Namun, karena Anda telah memilih seragam militer ini, Anda harus siap berkorban untuk negara Anda. Hujan deras turun dari langit, dan ada 20 orang berdiri di taman bermain, semuanya adalah anggota tim Gigi Naga setelah penilaian ini. 20 orang tiba-tiba bergabung dengan tim Gigi Naga, tetapi mereka masih belum bisa mengisi kekosongan staf di tim Gigi Naga. Setiap tahun, seseorang dari tim Gigi Naga meninggal atau pensiun, sehingga tim Gigi Naga selalu kekurangan persediaan. Selamat telah bergabung dengan tim Gigi Naga. Mulai hari ini, Anda adalah anggota resmi tim Gigi Naga, tapi ini bukan berarti akhir, melainkan awal yang baru. Zhou Yutong berdiri di depan tim dan memberikan pidato. Selain meningkatkan semangat, ia juga mengumumkan beberapa aturan penting tim Dragon Ya. Misalnya, kehormatan nasional lebih penting dari apapun. Siapa wanita ini? Bahkan di antara pemain cadangan senior, tidak ada yang melihat Zhou Yutong dan tidak mengetahui identitasnya. Namun, karena Tang Haoxuan dan Sun Yunfeng sama-sama berdiri di sana dengan jujur, tidak ada yang bergerak. Di mana matamu melihat? Zhou Yutong tiba-tiba menghampiri seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 1,8 meter dan bertanya. Orang ini mungkin akan mendapat masalah. Lian berteriak dalam hati. Meski Lian juga tidak mengetahui identitas Zhou Yutong, namun kedua pertemuan tersebut membuatnya sangat yakin bahwa status Zhou Yutong di tim Dragon Ya sangat tinggi. Sebenarnya aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang itu. Bahkan seragam militer pun tidak bisa menyembunyikan kecantikan Zhou Yutong, dan itu menambah semangat kepahlawanan pada tubuhnya. Seragam militer sudah ketat setelah dikenakan di ikat pinggang, dengan sempurna menggambarkan tubuh Zhou Yutong. Hujan deras terus turun, membuat semua orang basah kuyup. Payudara Zhou Yutong awalnya terlindung dari hujan, tetapi ketika pakaiannya basah, itu menjadi godaan iblis. Orang-orang seperti Sun Yunfeng dan Tang Haoxuan yang mengetahui identitas Zhou Yutong tidak akan pernah berani melihatnya, atau bahkan memikirkannya dalam pikiran mereka. Namun berbeda bagi mereka yang belum mengetahui identitas Zhou Yutong. Prajurit pria biasa di ketentaraan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu wanita dalam setahun, dan bahkan lebih mustahil lagi melihat wanita cantik seperti Zhou Yutong. Oleh karena itu, ketika menghadapi godaan iblis, pikiran berdosa pasti akan muncul di hati kita, dan mata kita menjadi tidak jujur. Tanpa menunggu pria itu menjawab, Zhou Yutong mengulurkan tangannya. Panggilan. Seorang pria kuat yang tingginya hampir 1,9 meter dan beratnya lebih dari 160 kg dilempar ke bahunya oleh Zhou Yutong seperti bulu angsa. Segera setelah itu, Zhou Yutong secepat kilat dan menginjak leher lawan. Dengan tendangan ini, leher pria itu hampir patah, dan dia hampir mati lemas. Menguasai. Sekarang Lian dan anggota baru tim Gigi Naga lainnya mengetahui bahwa Zhou Yutong adalah ahli di antara para master. Jika mereka ingin memanfaatkannya, mereka harus mengukur terlebih dahulu apakah mereka memiliki kemampuan. Gulu. Tenggorokan banyak orang bergerak dan mereka menelan pikiran jahat bersama dengan air liur mereka. Zhou Yutong kembali menatap Lian dan yang lainnya, dan berkata dengan suara tenang, "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Zhou Yutong, dan saya adalah kapten tim Gigi Naga. Kapten Ryuga Sentai, perempuan." Semua orang terkejut. Menderita mentalitas chauvinisme laki-laki, semua orang sudah menduga bahwa Zhou Yutong memiliki status yang tinggi, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pemimpin tim Gigi Naga. Dinaiki ke atas kepalaku oleh seorang wanita, ini. Saya tahu, Anda tidak puas, kan? Zhou Yutong bertanya. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi tidak ada yang mau menerima perintah seorang wanita. Zhou Yutong melepaskan kakinya, berbalik menghadap semua orang, dan berkata sambil mencibir, ada aturan lain di tim Longya, yaitu, jika seseorang tidak puas, Anda dapat mengalahkannya sampai dia yakin. Jika Anda tidak patuh, Anda akan dipukuli. Aturan ini sangat sederhana dan kasar. Zhou Yutong mencubit dadanya dan berkata dengan dominan, jika ada yang tidak puas, datang dan lawan aku. Jika kamu menang, maka posisi kapten tim Gigi Naga akan menjadi milikmu. Bisakah kamu menjadi kapten tim Ryuga dengan mengalahkan seorang wanita? Mata semua orang berbinar, penuh semangat juang. Sun Yunfeng dan Tang Haoxuan tersenyum. Jika Zhou Yutong begitu mudah untuk dihadapi, jika begitu mudah untuk mendapatkan posisi kapten tim Dragon Ya, bagaimana para pendatang baru ini bisa mendapat giliran? Semangat juang terpancar di mata orang-orang dan langsung menghilang, karena melihat sang sobat masih tergeletak di tanah. Zhou Yutong telah menunjukkan keahliannya, tidak ada yang menjadi lawannya dalam pertarungan. Laporkan. Feng Baochai,
yang berdiri di samping Lian, tiba-tiba berteriak. Katakan. Mata Zhou Yutong tertuju pada Feng Baochai. Feng Baochai berkata dengan wajah tegak, laporkan kepada kapten, kami laki-laki, bagaimana kami bisa bertarung dengan wanita? Lian diam-diam mengaguminya karena melihat sisi Feng Baochai yang tidak tahu malu untuk pertama kalinya, dan bagaimana dia bisa menjadikan ketidakmampuannya begitu masuk akal. Jika ini sebuah kompetisi, bagaimana dengan kompetisi senjata yang adil? Feng Baochai menindaklanjuti dan berkata tanpa memberi kesempatan kepada Zhou Yutong untuk berbicara, Kapten, saya seorang penembak jitu, apakah Anda berani bersaing dengan saya dalam menembak? Babi kau. Lian diam-diam menyesalinya. Yang lain tidak tahu bahwa dia telah melihat Zhou Yutong memegang senapan sniper di tangannya. Feng Baochai sebenarnya ingin bersaing dengan Zhou Yutong dalam penembak jitu. Feng Baochai tidak mengetahui hal ini, dia hanya ingin membandingkan kekuatannya dengan Zhou Yutong dan menamparkan wajahnya. Tang Haoxuan, teriak Zhou Yutong. Tiba. Tang Hao memberi hormat dan menjawab. Bawakan senapan sniper. Perintah Zhou Yutong. Ya. Tang Haoxuan memandang Feng Baochai dengan simpati saat dia berbalik untuk pergi. Segera, sebuah meja ditempatkan di taman bermain, dan senapan sniper semi-otomatis M99 domestik ditempatkan di atasnya. Apakah kamu mengenalnya? Zhou Yutong menghampiri Feng Baochai dan bertanya. Feng Baochai berteriak keras, laporkan kepada kapten, ini adalah senapan sniper semi-otomatis M99 negara kita. Ia memiliki performa yang canggih, jangkauan kegunaan yang luas, akurasi tinggi, jangkauan jauh, dan bobot yang ringan. Karena senapan khusus, ia dapat digunakan untuk penusuk lapis baja, pembakaran, dan ledakan, peluru presisi dan peluru 12,7 mm lainnya. Jangkauan efektifnya adalah 1.500 meter dan kecepatan moncongnya 800 meter per detik jarak 500 meter. Pengetahuan teoretis itu bagus, bisakah kamu menggunakannya? Zhou Yutong bertanya lagi. Bab 80. Feng Baochai berkata dengan percaya diri, ini adalah pertama kalinya saya melihat senapan sniper semi-otomatis M99, tetapi sebagai penembak jitu yang hebat, itu tidak sulit bagi saya. Sun Yunfeng, dapatkan target sejauh 500 meter. Ya. Tang Haoxuan, beri kamu waktu 5 menit untuk mengajari anak itu cara menggunakan senapan sniper ini. Ya. Zhou Yutong memberi perintah satu demi satu. 5 menit kemudian, target cincin dipasang pada jarak 500 meter. Feng Baochai berbaring di atas meja dan mengunci target melalui teropong. Pada jarak 500 meter, senapan sniper M99 yang menggunakan peluru 12,7 mm mudah mengenai sasaran. Namun Feng Baochai belum pernah menyentuh senapan sniper M99 sebelumnya, apalagi menembaknya di lingkungan yang buruk. Hujan ibarat seseorang yang menyiramnya dari atas dengan wastafel. Tidak mungkin menggunakan wiper untuk membersihkan permukaan cermin teropong seperti mobil. Feng Baochai membidik dalam waktu lama. Beberapa kali dia mengangkat kepalanya untuk melihat target sejauh 500 meter dengan mata telanjang, lalu membungkuk lagi untuk mengamati dengan teropong. Di medan perang, kamu akan terbunuh jika kamu terekspos begitu lama. Zhou Yutong menjawab dengan kata-kata. Feng Baochai tidak tertipu dan terus membidik dengan tenang. Dia tidak menarik pelatuknya sampai dia berpikir dia bisa mengenai sasaran. Bang! Pukulan mundur dari senapan sniper kaliber besar sangat kuat. Saat peluru ditembakkan, tubuh Feng Baochai tampak bergerak mundur sedikit, meninggalkan bekas braket di atas meja. Setelah menarik pelatuknya, Feng Baochai mengangkat kepalanya dan melihat sasarannya dengan penuh harap. Meleset dari sasaran. Suara Sun Yunfeng datang dari interkom. Feng Baochai melompat turun dari meja sambil menghela nafas dan bergumam, tidak ada yang bisa mencapai target dalam lingkungan seperti itu. Ang Li tidak merasa kasihan. Lagi pula, lingkungan syutingnya sangat buruk. Pertama-tama, Anda mungkin tidak dapat melihat target dengan jelas bahkan melalui skope. Kedua, dampak tetesan air hujan terhadap balistik juga sangat serius. Peluang berhasil mencapai target sangat kecil. Jika itu aku mungkin akan meleset dari sasaran. Lian berpikir. Saudaraku, kamu melihatnya dengan jelas, kata Tang Haoxuan, naik untuk mengeluarkan majalah itu, mengisi peluru penembak jitu lagi, dan mengembalikan majalah itu. Zhou Yutong melangkah maju dan memerintahkan, balikkan meja ke samping. Mejanya dibalik ke samping, sehingga jarak antar bagian atas meja menjadi lebih pendek sehingga orang tidak bisa berbaring di atasnya. Apakah dia ingin memotret dari posisi berlutut atau posisi setengah jongkok? Semua orang terkejut, lagi pula Feng Baochai tidak bisa mencapai target meskipun dia terbaring di sana. Zhou Yutong merogoh sakunya dan mengeluarkan sapu tangan putih, melipatnya dan mengikatkannya di sekitar matanya. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang sangat bingung, dan mereka kurang lebih telah menebak sesuatu. Bagi seorang penembak jitu, ia harus memiliki pemahaman yang cukup tentang senjata yang digunakannya. Senapan penembak jitu setara dengan bagian tubuh penembak. Saat Zhou Yutong berbicara, dia mulai membongkar senapan sniper M99, membongkar bagian-bagiannya satu persatu dan meletakkannya dengan rapi di atas meja, termasuk peluru yang dikeluarkan dari magasinnya. Sangat cepat. Gerakan Zhou Yutong seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, semuanya sekaligus. Mereka yang bisa bergabung dengan tim Gigi Naga semuanya adalah master di antara para master.
Bisa dibilang semua orang bisa melakukannya sambil menutup mata dan membongkar senjatanya sendiri. Kecuali kecepatan Zhou Yutong, tidak ada yang menemukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Pertunjukannya akan datang. Tang Haoxuan bergumam. Setelah membongkar senapan sniper M99, Zhou Yutong mulai merakit kembali senapan sniper setelah jeda. Dua terbuka. Bukan karena diekspos, tapi sengaja tidak berpura-pura. Lian memperhatikan bahwa Zhou Yutong tidak memasang teropong dan magasinnya, tetapi langsung memasukkan peluru ke dalam ruang senjata. Jika terjadi duel antara dua master, hal ini dapat menghemat kecepatan berkumpul dan mencapai tujuan menembak sasaran terlebih dahulu. Namun, Lian tidak dapat memahami kurangnya penglihatan itu. Penglihatan mekanis tidak memiliki penyesuaian nol, jadi Anda pasti akan lebih menderita jika menggunakan penglihatan mekanis. Kamu hanya bisa bertingkah keren. Aku tidak percaya kamu bisa mencapai target seperti ini, teriak Feng Baochai dalam hatinya. Zhou Yutong memang ada di sini dan tampan. Setelah merakit senapan sniper M99 dengan kecepatan yang sangat cepat, Zhou Yutong mengulurkan tangan kirinya untuk melepas sapu tangan yang menutupi matanya, lalu mengambil senapan sniper tersebut dengan kedua tangannya. Senapan sniper M99 memiliki panjang 1,48 meter dan berat 12 kg tanpa teropong. Senjata ini terlalu besar untuk Zhou Yutong yang mungil. Tapi saat ini, M Jiu sedang dipegang olehnya tanpa rasa pembangkangan. Apakah Zhou Yutong tiba-tiba menjadi lebih besar, atau apakah senapan sniper beratnya menjadi lebih kecil? Tidak ada yang tahu. Akan ada ketidaknyamanan dalam waktu singkat ketika mata seseorang ditutup matanya dan kemudian dilepaskan. Setelah Zhou Yutong berhenti selama 3 detik sambil memegang pistol, suara tembakan terdengar. Sangat cepat. Feng Baochai tertegun. Dia baru saja menghabiskan 3 menit penuh untuk membidik, tapi dia masih meleset dari sasaran. Zhou Yutong hanya membutuhkan 3 detik untuk menarik pelatuknya. Bisakah ia mencapai target? Lian tertegun sejenak, bukan karena kecepatan tembakan Zhou Yutong, tapi karena hal lain. Feng Baochai terbaring di sana menembak sebelumnya, dan kekuatan mundur yang kuat dari senapan sniper M99 menyebabkan tubuhnya meluncur ke belakang, tetapi setelah Zhou Yutong menarik pelatuknya, tubuh bagian atasnya hanya sedikit bergoyang dan menjadi stabil. Inilah kesenjangan nyata antara Feng Baochai dan Zhou Yutong. Yang lebih penting adalah Zhou Yutong tetap menembak dari posisi berdiri. Jika dia menembak dari posisi berbaring, dia akan memegang senjatanya dengan lebih mantap. Hampir tidak ada yang memperhatikan hal ini. Satu-satunya pertanyaan yang dipedulikan semua orang adalah, apakah mereka mencapai target? Namun, Lian mengagumi Zhou Yutong yang memegang pistol. Mengenai apakah pelurunya mengenai sasaran, Lian yakin setidaknya tidak akan meleset dari sasaran seperti Feng Baochai. Bawakan targetnya kembali. Perintah Zhou Yutong melalui interkom. Ya, jawab Sun Yunfeng, berlari mundur dari jarak 500 meter dengan target di pundaknya. Bang! Pohon target ditempatkan di depan semua orang, dan semua orang tercengang karena terdapat lubang peluru seukuran kepalan tangan di tengah target. Untungnya, target ini dibuat khusus, jika tidak maka target tersebut akan hancur dengan kekuatan peluru 12,7 mm. Pukul tepat sasaran, 10 dering. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ini seperti bantuan ilahi. Apakah kamu yakin? Zhou Yutong menoleh untuk melihat Feng Baochai. Feng Baochai sudah berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar. Dia masih terdiam setelah mendengar pertanyaan itu dan hanya bisa mengangguk. Bagaimana denganmu? Zhou Yutong memandang yang lain. Pakaian. Ada kata besar, penyerahan, yang tertulis di hati setiap orang. Ini adalah aturan paling sederhana dari tim Gigi Naga. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan memukulmu sampai kamu menerimanya. Posisi kapten tim Ryuga tidaklah mudah untuk diduduki. Zhou Yutong dapat duduk di posisi ini karena kualitas militernya yang luar biasa. Di hari pertama mereka masuk tim Gigi Naga, pendatang baru seperti Lian diberi pelajaran. Bersambung.